Mhm. Itu astagfirullahaladzim, sumpah itu gue udah bener-bener kayak ngerasa anjir, anjir, anjir itu apa gitu kan. Udah gue bilang minta duduk, akhirnya gue minum, bikin es nutrisari lah apa kalau nggak salah, gue lupa tuh gue bikin es pada minum. Mhm. Gue ngeliat ke Haikal tuh, Hai semuanya, balik lagi di Cirodi, cerita horor Dinda. Yang penting ini ceritanya. astagfirullahaladzim, sumpah itu gue udah bener-bener kayak ngerasa anjir, anjir, anjir itu apa gitu kan. Udah gue bilang minta duduk, akhirnya gue minum, bikin es nutrisari lah apa kalau nggak salah, gue lupa tuh gue bikin es pada minum. Mhm. Gue ngeliat ke Haikal tuh nginjek batang pohon, tapi itu ular gitu, kayak ular yang Hah? diinjek gitu. Dan gue disitu langsung kayak bilang, Haikal jangan di situ, gue bilang kayak gitu kan. Langsung Haikal, kenapa? Udah weh, yaudah jangan di sini, kata Kak Fatih, ayo naik jalan lah, paksain aja biar walaupun lemes tapi paksain, udah ayo jangan di sini. Ya udah akhirnya dibawa tuh ke Iya. belakang. Terus akhirnya kita istirahat, entah di pos 2 apa ya, Elga mosong gitulah pokoknya lah, ada posnya gue lupa apa. Terus akhirnya kita duduk di situ, memutuskan untuk duduk di situ. Nggak lama itu mereka pada bikin konten segala macam. Nah, adalah pendaki yang barengan sama gue itu, yang bapak-bapak, akhirnya ketemu lah sama kita. Akhirnya mereka ikut duduk. Karena kita udah istirahat lama, kita nggak lama ngobrol sama mereka, pada makan, bercanda gitu. Kita bangun lah, maksudnya kita berangkat lagi untuk jalan lagi. Setelah jalan 5 menit, gue tuh kayak, maksudnya selewat kayak ada orang, tapi jalan cepet, ngerti gak sih? Cuma lewat jurang gitu, kayak gue mikir itu apaan? Ya gue mikirnya mungkin binatang, gue Kayak bilang gitu sekelibet kan. gitu. Gue mungkin binatang. Tapi kok gue mikir, ya kalau misalkan binatang ya badannya nggak segede itu gitu, kayak ya Iya. kayak di pinggiran mata gue tuh kayak bener-bener orang itu cepet jalannya gitu. Kayak ya udahlah, kata gue, biarin. Gue ya Allah udah gitu, kayak astagfirullahaladzim, kata gue, itu apa? Ya udah gue paksain jalan. Ada satu di situ tuh udah sempet ada nggak ngerasain horor tuh, ada beberapa, hampir sejam lah nggak ngerasain horor sama sekali, karena kita di situ kayak bentar-bentar konten, bentar-bentar kayak dikuatin. Gue tuh ngerasa lagi horor pas kita ngelewat kayak ada hutan mati, kayak, dan itu kabutnya tebel banget. Dan di situ konon katanya itu gak boleh bunyiin lonceng. Iya. Kan lu tahu dong, Kak Fatih, Kak Haikal sama Kak Malik tuh suka beli lonceng, suka ada lonceng di carrier-nya. Iya bener, yang ngegantung itu. Nah, mereka dan gue tuh di situ ngelihat jalan tuh keputus, tai. Kayak maksudnya kayak gak ada jalan, kayak udah buntu di situ jalannya. Terus gimana tuh? Pas gue udah bener-bener kayak, gue cuma bilang gini, please loncengnya masukin. Akhirnya mereka mau masukin lonceng, didiemin. Itu jalan tiba-tiba kayak langsung kelihatan aja gitu tai jalan tuh. Iya. Dan gue sampai apa, dan Kenapa? mereka tuh kayak, maksudnya Kak Malik sampai megangin tangan gue, dan aduh bener-bener kayak Kak Fatih kayak gitu, bener-bener gue tuh kayak bener-bener diaping banget, karena mereka kayak takut gue tiba-tiba, karena itu pinggirnya jurang, tapi bener-bener jurang, dan jalannya sepetak tuh gak. Iya. Jadi kayak udah gak ada, cuma dihalangin sama kayak kayu-kayu gitu doang, jadi kayak gampang banget. Dan itu gue ngelewatin itu hampir 15 menit, itu merindingnya nauzubillah banget. Dan gue kayak, ya Allah, gue istighfar, gue bener-bener kayak di situ gue bener-bener doa gue pokoknya bener-bener sholawat. Ya di situ lu istighfar gitu terus, pokoknya ya nyebut gitu. Ya nyebut lah, karena gue mikir gue di sini cewek sendiri, gue takut ada apa-apa. Terus ngelibatin mereka bertiga gitu kan. Yang gue, maksudnya gue nggak mau sampai kayak gara-gara gue mereka kenapa-napa, gue nggak mau kayak ya Allah, gue sampai gimana kayak mikir banget gitu kan. Terus akhirnya kita ngelewatin itu, alhamdulillah. Gak lama tuh kita mau sampai pos 3 tuh maghrib. Dari kita start jam 7-an tuh pokoknya kita sampai pos 3 tuh maghrib setengah 6, pokoknya pas jam 5. Pokoknya masih di bawah pos 3 lah. Kalau ke pos 3 tuh sekitar setengah jam lebihan lagi. Udah kelihatan puncak pos 3-nya, cuman kita di bawahnya banget, dan posisinya tuh bener-bener curam gitu, tay. Tapi pas kita tuh sempat bikin konten, ada buah kayak semacam RB gitu kan. Nah, kan ada si Kak Fatih atau Kak Malik atau Kak Haikal gitu pipis, sambil bikin konten juga nggak lama pipis. Nah, gue tuh situ langsung ngeliat sesuatu yang bener-bener bikin gue langsung terngiang-ngiang. Apa tuh? Aduh, poci gosong. Hah?
Parah. Itu bener-bener ngebelakangin Kak Fatih banget, dan kayak Kak Haikal di situ posisinya, dan gue cuma bilang ke Kak Malik, Kak please jangan di sini please. Gue tuh jadi kayak setiap gue ngeliat kayak sesuatu yang janggal, gue langsung kayak ngomong please pergi dari tempat ini, maksudnya kita cepet-cepet jalan lah gitu, kayak biar gue lemes pun gue paksain gitu kan, kayak ya Allah aduh. Tuh gue liat Poci gosong banget, dan kayak gue mikir anjir itu kenapa, gue kayak mikir oh my god udah Sarah, vibes-nya nyampe banget. Vibes merindingnya nyampe banget. Terus sumpah ini bener-bener merinding parah, gue gak bohong. Aduh ya Allah. Terus akhirnya kita jalan, pokoknya kita nanjak, oh itu pos 3 di depan. Kita udah kayak seneng banget, bener-bener seneng. Pas kita nyampe pos 3 itu kita orang pertama yang sampai pos 3 di pada rombongan yang lain. Oke lah, kita di situ kayak kita rehat sejenak, ngeliat sunset, kayak ih bagus sih sunset. Kita ngobrol-ngobrol, bikin konten. Gak lama dari itu kita bangun tenda, ganti baju, beres-beres, pokoknya bersih-bersih. Karena gue lagi haid ya, jadi gue ganti pembalut itu gue masukin plastik, ditaruh di atas tutup keril, karena yang nggak mungkin gue buang di situ dong. Iyalah. Terus kayak pipis dianterin juga, kayak gitu-gitu, sampai dianterinnya bertiga, sampai ikut semua, sampai bener-bener kayak rentan banget gak sih? Apa? Bener-bener rentan banget. Iya, maksudnya kalau misalkan kayak gue ditinggal sendiri mungkin entah gimana kan, nggak? Iya benar-benar. Dan untungnya merekanya ngerti. Bener-bener ngerasain banget semuanya, feelnya, horornya kita kerasa semua. Jadi kita udah bangun tenda, gue udah ganti, kita udah nggak mau tidur, kita mau masak malah. Kita udah ngumpul satu tenda berempat, dan lu tahu itu gue ngedengar suara azan maghrib, kedengeran mungkin karena emang ya mantul kali ya. Iya. Kedengeran di bawah tuh kayak ada suara azan maghrib, walaupun udah jauh banget. Lu tahu dengar suara apa? Apa? Kita berempat nggak dengar semua, dan kita langsung kayak semua nggak sampai keluar kamar lagi, kita masak di dalam tenda. Apa tuh? Nggak masak kayaknya suara anak ayam di gunung. Your logika, anak ayam di ketinggian pos 3. Dan jelas banget semuanya dengar. Dan itu bener-bener suaranya gini. Duh, merinding banget anjir. Ciak 3 kali. Oke, kita langsung lihat-lihatan dong berempat, kayak jangan berisik gitu. Kita dengerin lagi. Ciak. Itu suaranya tuh makin deket, Tai. Makin deket. Berarti tadi dia dari jauh. Hah? Dari dekat ke jauh dong. Dari dekat ke jauh dong berarti dia. Iya. Konon katanya kan kalau ciak suara anak ayam itu kan suara kun-kun ya. Iya. Mbak kun-kun. Sumpah, Tai, gue merinding banget. Ini feel-nya kerasa banget, gue berbabu parah. Bulu kuduk gue bangun semua. Terus kita langsung kayak memutuskan untuk kayak makan juga cemilan aja, kita nggak masak kalau nggak salah tuh di situ, karena saking kita udah takut. Kita berempat takut, Tai, bener-bener. Iyalah. Itu dan bukan gue doang yang ngerasain, kayak bener-bener berempat yang denger suara anak ayam itu. Yang ketiga kalinya tuh langsung bunyi ciak tapi jauh. Berarti dia bener-bener dari dekat ke jauh dong otomatis. Iya. Dari ciak deket, ciak terakhirnya sekali dong tuh udah bener-bener kayak jir, itu oh my god ini apa gitu, kayak kita mikir sampai kita kumpulin tuh semua, ternyata unek-uneknya semua pada punya kan. Pas turun tuh ya langsung pada cerita gitu. Aduh pas turun ntar apa gini, pas kita udah sampai yang selo tuh udah bener-bener kerasa di situ horor, antara horor sama ditolongnya tuh bakal kerasa ntar nih. Oke, kita tidur sampai kayak gue tidur juga tadinya tuh posisinya di ujung dong. Sampai gue tidur diapit sama mereka bertiga karena mereka takut gue kenapa-napa, dan takutnya tiba-tiba mereka tidur pulas gue nggak ada gimana gitu kan. Dan itu bener-bener kayak ya udahlah, gue mikir ya udah ini mah abang-abang gue, sampai mereka aja kayak ya udah ganti baju di sini aja, kita pada buang muka semua. Ya mungkin mereka pada ngebelakangin, ya udah gue ganti baju gitu di balik mereka, karena mereka nggak ngebiarin gue buat ganti baju di belakang atau gimana, enggak. Dan mereka juga nggak berani keluar karena sama-sama takut kita tuh berempat tuh. Ya udahlah, kita nggak lama tuh adalah pendaki-pendaki itu pada nyampe, pada bikin tenda. Jadi kita nggak terlalu horor tuh pas udah agak tengah malaman, jam 7:30 atau jam 8 lah mereka pada datang. Jadi kita nggak terlalu horor gitu kan. Terus kayak ngerasa
apa pada ada yang gitaran enggak ya kalau salah enggak gitaran tapi lagu-lagu kayak itu jadi nggak terlalu horor karena vibesnya mereka juga pada nyanyi-nyanyi di luar sampai malam banget. Itu jadi kayak luas gitu kayak pos 3 tuh kayak luas banget, landai banget gitu, jadi enak lah gitu. Cuman sayangnya jauh doang kan, mungkin kalau nggak itu kayak bener-bener feelnya buat langsung mandang gunung-gunung tuh kelihatan banget. Bahkan Gunung Merapi aja sebelahan banget, bener-bener jelas banget kayak kelihatan anjir gitu. keren banget ya kata gitu kan. Cuman ya udah tuh akhirnya besoknya pagi kita masak makan, beres-beres, kita memutuskan buat jalan lagi. Dan di situ tuh udah mulai kejanggalan lagi segitu siang-siang, dan lu bayangin tuh siang-siang kayak gimana. Jadi gue tuh sama Kamalik diem-dieman karena Kamalik juga mungkin bisa dibilang dia bisa ngelihat juga ya. Dia juga orang Jawa jadi kayak masih kental banget. Kata itu didengar kayak ada yang suara ngebisikin pakai bahasa Jawa. Nah adalah namanya tuh aduh apa ya gue lupa banget. Pokoknya setelah pos 3 mau ke puncaknya gitu ya, maksudnya udah menuju puncak. Ada jadi bener-bener di pinggir-pinggirnya itu landai, tapi jalan yang gue lewatin tuh landain aja, tapi sebelah-sebelahnya tuh bukan jurang, tapi masih ada orang buat bisa duduk kayak gitu tau gak? Nah, di situ tuh ternyata, dan gue tuh emang dari awal udah ngeliat ya. Apa tuh? Kayak ada orang di pohon duduk, gue pikir pendaki dong, kayak gue dari jauh tuh, oh pendaki tuh udah ada yang di atas, tapi gue mikir lagi, lah, perasaan mereka belum pada cabut, gue bilang gitu kan. Udah gue diam tuh di situ, gue diam, bener-bener diem. Pendaki itu kayak ngedadahin gitu, kenapa? Kayak anjir, ngedadahin dong, kayak duduk deh itu, tapi cowok gitu kan, duduk, kata. Terus kayak maksudnya, udahlah, gak ngomong tuh. Pas gue ngelewatin pohon itu, kayak emang pohonnya kayak gede gitu, lumayan ya. Di situ sumpah bulu kuduk gue semuanya, udah mana apa sih Kapati ngantuk coba di situ kan aneh kan? Tiba-tiba ngantuk aja gitu. Tiba-tiba pada ngantuk di situ. Anjir, kayak ya Allah ya udah tuh kayak kita maksain jalan. Pas ada di pinggir-pinggir yang kayak gitu, kayak gue ngeliat sesuatu kayak maksudnya kayak ada yang jualan gitu, maksudnya kayak ngegambarin kayak pasar gitu, ngapa sih kayak. Nah ternyata kan konon katanya itu ternyata emang bisa dibilang pasar setan gitu. Maksudnya dan lu lihat itu. Nah ya kayak orang-orang tuh pada jalan di situ tuh kayak banyak orang, kayak maksudnya kayak zaman-zaman dulu banget gitu orang-orang tuh. Jadi ngegambarin kisah-kisahnya gimana ya, itu bener-bener aduh anjir kata gue, ketika gue jadi anak IndiHome gue bilang gitu kan. Aduh anjir kata gue. Terus ternyata Kamalik juga melihat hal yang sama, yang ngerasain hal yang sama gitu kan. Oke lah, gue kayak numpang, terus lah pokoknya gue segala macam gue doa. Akhirnya sampailah kepada puncaknya, di puncak Merbabu. Jam berapa tuh? Ketinggian 3100, aduh lupa untuk jamnya, gue lupa banget. Dan lu disitu lega lupa gitu ya, udah sampai puncak akhirnya. Nah lega banget. Terus kan karena Kak Fatih itu sama Kak Haikal tuh ke puncak tri apa ya yang curam gitu, bener-bener curam banget. Nah gue nggak bisa ikut karena gue udah lemes banget kan, dan posisi gue lagi headnya banyak banget. Gue sampai gue bilang ke Kamalik, oke, ikut aja Kak, nggak apa-apa. Terus Kamalik langsung bilang, enggak, gue temenin lu di sini, dia bilang gitu. Gue nggak mau kenapa-napa, tanggung jawab kita gede, kata dia gitu kan. Masa gue tinggalin sih, dia bilang gitu. Oke, ya udah deh, kata gue gitu kan. Ditungguin tuh akhirnya gue sama Kamalik, mereka berdua berangkat puncak yang lebih tingginya lagi, puncak Tringulasi. Itu puncak Tringulasi mah gue puncak apa gitu gue lupa, yang kata orang-orang biasa aja pengen kesana, kadang agak ragu katanya gitu kan. Terus karena mereka penasaran, mereka nekat, ya udah. Nah di situ gue sama Kamalik yang ngalamin hal mistis. Dibilang mistis ya mistis, tapi dibilang petunjuk tay. Apa tuh? Itu pas Kak Fatih dan Kak Haikal lagi di puncak itu ya, dan kalian ada burung gagak.
awalnya satu burung gagak itu, aduh anjir merinding banget bah, burung gagak satu, gagak hitam. Terus ada apa lagi? Terus pertama itu burung gagak itu tuh nyamperin gua. Kak Malik bilang, Ra, ada yang nyamperin burung gagak, dia bilang gitu. Kalau kata orang, burung gagak tuh bisa malapetaka, bisa pembawa kabar baik. Iya. Atau kalau ibaratnya bisa nolongin. Lu anjir merinding banget. Terus itu burung, gua bangun pun dia tetap diam. Sekarang lu logika, itu burung, ada orang yang pasti kabur dong. Ini nyamperin Tai. Jadi gue kayak gitu, ya Allah Kak Malik, ya Allah Kak Malik. Gue di situ kayak bener-bener foto tuh cuma bener-bener sedikit, karena gue mikir gue bukan ngalamin foto tapi gue ngalamin horor terus. Jadi kayak gue udah mikir, aduh anjir, gue boro-boro pengen foto, boro-boro pengen ini pengen itu, kayak aduh udah deh gue nggak sanggup kayak gitu kan. Sampai kayak sempet nyerah banget, tapi udah di puncak gitu kan, masih ada perjalanan yang jauh. Gak lama kabut tebal banget, angin kenceng. Ya Allah, kata gue bener-bener merinding banget itu mah. Terus akhirnya kayak, Kak, gue ada, aduh gimana ini, gue bilang gitu ke Kak Malik. Udah baik istighfar terus, gue jangan berhenti. Terus gue kan dikasih tasbih juga tuh, gue dari bawah tuh pegang tasbih terus tuh, gue dikasih tasbih sama Kak Fatih. Terus udah kayak gitu, nggak lama kemudian tuh sekitar sejam lah kita nunggu kalau mereka berdua balik. Jadi kayak ada satu batu gitu ya. Nah gue tuh ngeliat di situ kayak ada kerak gitu, kerak gede banget. Mungkin penunggu situ kali ya, penunggu puncak itu maksudnya. Mungkin. Kerak gede banget tuh. Itu mah dibilang kayak kerak bukan, tapi kayak apa ya, warnanya tuh ada putih-putihnya gitu. Udah pokoknya cakep lah, emang dibilang cakep, tapi gede banget. Nggak serem, nggak, cuma kayak ngeliatin doang, nggak ganggu, nggak apa, nggak gerak, nggak apa, diem aja deh. Anjir itu apa, kayak selewat, anjir itu apa kayak bener-bener, ya Allah, aduh bener-bener ini gila, tiny view banget, anjir merindingnya gue sampai bulu-bulu gue pada bangun. Parah. Terus pada akhirnya kita diam. Ternyata kan mungkin kan pada tiap dari mereka kan pada punya cerita masing-masing, kayak gue juga nahan tuh cerita semua. Terus kita akhirnya memutuskan buat pulang. Kita turun Selo, kita lintas dari Selanting turun Selo. Oh iya. Turunnya aman tuh atau gimana? Nah pas turun Selo, kita baru jalan beberapa meter, ternyata burung gagak itu ngikutin kita. Nggak sambil jalan gitu, pokoknya ngikutin terus. Bukan ngikutin lagi, itu mah bener-bener kita jalan, dia udah di depan. Dan gitu, lo mau tau gak sih, layaknya manusia tapi bukan burung. Itu dia orang mah terbang gitu di pohon ya, dia bukan jalan ngikutin pasir. Iya. Itu kayak maksudnya kita udah ngomong, sampai Kak Fatih ngomong kayak ini nggak tahu gitu kan, kita mau ngikutin gagak itu apa kita mau teguh sama pendirian kita jalan apa gimana, tapi gagak itu bener-bener ngikutin banget sampai bawah. Nah udah mulai kita tuh udah posisi turun banget, dan pos 3 Selo itu udah kelihatan buat tempat kita camp yang landai. Cuman jaraknya mungkin bisa setengah jam lah gitu kan. Kita tuh punya planning mungkin setengah jam nyampe, dan nyatanya nggak setengah jam, kita disesatin. Mau tahu, hampir sejam setengah kita diem duduk, kita nggak dikasih sama sekali penglihatan jalan. Bener-bener gelap karena kabut itu. Gini dulu, kenapa tuh? Kita tuh kan berdua. Gue, Kak Fatih sama Kak Haikal lari-larian tuh ke bawah. Kak Malik gak bisa dong ninggalin gue, karena gue gak mungkin lari-larian, apalagi gue lagi hate kan. Mungkin kita sebenarnya banyak istirahat karena bikin konten ya, tapi itu pas di situ tuh kita sampai pada teriak-teriakan, woi jangan pada jauh-jauh, gak kelihatan katanya gitu kan. Akhirnya kayak tunggu, orang mau si Farhat kata Kak Malik kayak gitu. Udah gue hari ulah lompatan nih siun, ulah jauh-jauh cina. Udah tuh kita tuh akhirnya mereka diam tuh, Kak Fatih Haikal, jadi kita yang nyusul gitu kan, minimal jangan jauh-jauh lah, takut kan tiba-tiba
kita kemana dia kemana gitu kan. Jadi bener-bener tadi kita mau berhenti duduk di situ, tapi kayak mikir aduh jangan deh, jangan di sini karena posisinya turun juga, curam, hujan kabut. Iya. Kita jalan ketemu, akhirnya tuh kita jalan pelan-pelan akhirnya kebuka tuh. Kelihatan lagi gitu. Ya campnya kelihatan, udah kelihatan, pasti bentar lagi nyampe, ini mah 15 menit. Kita udah senang banget sampai ya udah akhirnya kita memutuskan karena kita mikir udah dekat. Akhirnya kita memutuskan untuk duduk dulu, minum, bikin konten. Kak Fatih bikin lari-larian lah, segala macam, bikin bendera-bendera gitulah pokoknya. Dan gue kayak duduk ketawa-ketawa ngelihat beberapa bukit yang bisa kita lihat juga sebenarnya. Cuma karena gue memutuskan sama Kak Malik juga kebanyakan diemnya sih Kak Malik. Terus kayak diem, duduk aja gue untuk ngeliatin mereka konten, beres. Akhirnya udah yuk kita ngecamp, katanya udah kita turun aja ke situ, kayak udah deket banget, emang udah bener-bener kelihatan banget Dan lo tahu kita baru jalan beberapa menit itu langsung dikasih gelap udah bener-bener kayak jalan, udah kayak tengah malam, gak kelihatan kita nggak pakai senter, udah kayak gitu aja aduh itu di situ bener-bener kayak ya Allah, kita memutuskan kayak dan lo mau tahu kita ngikutin jalan dan kita akhirnya menemukan satu jalan buntu dan itu jurang. Lu bayangin kita diarahinnya ke situ. Ih parah sih itu, kalau misalnya lu pada gak, maksudnya pengen lari cepet-cepet turun bisa tuh. Terus karena alhamdulillahnya itu landai, di situ kayak kita yaudah keluarinnya makanan dulu gini mau bikin kopi boy dulu cina. Kita keluarin nesting gitu kan, bikin kopi, ngopi dulu tuh kita hampir sejam setengah kalau nggak salah di situ. Dan kabut nggak sama sekali ngebuka. Dan lo mau tahu apa yang datang ke kita? Apa? Gagak itu, burung gagak itu. Tadinya udah sempet gak ngikutin? Iya, udah sempet ngilang, dia nggak tahu kemana. Terus di situ tiba-tiba ada lagi tuh. Merinding banget gue. Dan tiba-tiba ada lagi dong. Parah sih. Terus itu berarti dia gue berempat punya keputusan untuk ngikutin, mau lanjut atau enggak, mau lanjut atau enggak, mau tetap di sini sampai nunggu kabutnya hilang. Dan kayak kita langsung punya pikiran ini gagak baik. Semua pada berpikir kayak gitu. Kita ikutin gagak aja, tapi kita sebelum berangkat kita berdoa lah sama Allah, minta dikasih jalan cepet-cepet, misalnya jangan sampai dikasih yang benar-benar bikin kita celaka atau gimana. Kita benar kayak bener-bener ya Allah, udah bener pada minta banget itu mah. Akhirnya kita memutuskan untuk ngikutin gagak itu. Dan lo mau tahu apa tuh? Ternyata cuma 3 menit sampai ke pos itu. Tapi gue diemnya sejam setengah. Parah sih, karena kegelapan itu yang menutupi kalian. Nah kayak gue di situ sampai gue pasrah. Itu jurang juga kan, gue sampai mikir gini, gue sampai pas di dalam hati gue sampai gue udah punya pikiran, ya Allah kalau mereka meninggal karena gue, kita berempat hilang kayak ya Allah. Ini kayak gue pengen banget kayak ngilangin jejak tentang kayak tulisan-tulisan atau apa gitu, kayak misalnya pesan singkat, gue sampai kayak gitu sampai bener-bener ya Allah, bener-bener udah pasrah gue. Kayak kita udah berempat udah kayak udah pada pasrah semua, udah kayak udah mukanya udah pada antara mereka gimana, gue juga kayak mikir anjir ya juga bener sih, kayak udah pada pesimis lah, dibilang pesimis karena sejam setengah, bayangin kita nggak ngapa-ngapain, kayak cuma diem aja. Itu gak ada rombongan lain di situ, gak ada rombongan lain. Padahal maksudnya kita di situ cuma 3 menit sampai pos itu, tapi kenapa sampai sejam setengah kita diem di situ dan jalan nggak sama sekali kelihatan. Itu kita gara-gara kita ngikutin gagak, kita bisa nemuin tempat camp itu dong. Itu lu benar-benar cuma ada berempat di situ posisinya, nggak ada pendaki lain? Nggak ada orang lain. Itu keputusan tepat sih berarti ya, lu semua udah ngikutin si gagak itu. Ngikutin gagak itu. Akhirnya kita di situ udah sampai pos 3, kita sampai alhamdulillah karena kita nemuin beberapa tenda, emang banyak, mungkin kayak emang warga-warga itu orang-orang tuh pada lewat selo ya, karena mereka dibilang paling enak katanya jalurnya walaupun jauh ya, ibaratnya Cibodas lah, enak jalurnya nggak ekstrim gitu kan. Iya, cuman jauh. Terus jadi kita nemuin beberapa tenda, terus kita bikin tenda di situ. Terus pas lu udah nyampe nih, terus pas gua nyampe itu
gagak itu tuh kayak masih ada ngeliatin kita gitu kan, kita bikin tenda diliatin. Terus gak lama dia terbang ke pohon. Iya. Yang kita naruh hemok juga, ada naruh hemok kayak terbang ke pohon itu. Cuman ngeliatin doang, gak lama tuh dia hilang.